Shalom, selamat pagi, Jemaat Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada di hari yang baru, hari anugerah Tuhan bagi kita semua. Saat ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan singkat, mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa, firman-Mu adalah suluh dan pelita bagi langkah kaki kami, untuk kami menapaki hari-hari yang Tuhan percayakan. Karena itu Tuhan, biarlah firman yang akan kami baca dan kami renungkan dapat menjadi suluh dan pelita bagi setiap keputusan langkah yang akan kami buat, sehingga kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang berkekurangan, Tuhan menolong, memberikan kekuatan, Allah Roh Kudus yang menguasai hamba-Mu, sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Ibu Bapak, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Kita melanjutkan pembahasan mengenai ucapan berbahagia. Minggu yang lalu kita sudah membaca ayat yang ke-5. Hari ini kita akan membaca ayat yang ke-6. Mari kita melihat ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ibu Bapak jemaat yang diberkati Tuhan, saya ingin memulai penjelasan ayat ini dengan kata lapar dan haus yang kita temukan dalam teks yang sudah kita baca. Kata lapar dan haus pada dasarnya merujuk kepada mereka yang tertekan, mereka yang berkekurangan, mereka yang ada dalam penderitaan, namun tetap memiliki hasrat atau dorongan yang besar akan kebenaran dan keadilan dari Allah. Serta mereka kemudian melakukan kebenaran dan keadilan dari Allah itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lantas apa yang dimaksud dengan kebenaran Allah? Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, kata kebenaran Allah ini dalam bahasa Yunani berasal dari kata dikaiosune, yang dalam Alkitab kita diterjemahkan dengan kebenaran, yang juga sebenarnya bisa diterjemahkan dengan keadilan. Nah saudara-saudara, melalui ucapan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, ada dua hal penting yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran dari Allah. Sekali lagi, kebenaran dari Allah. Nah, mereka yang lapar dan haus akan kebenaran dari Allah adalah mereka yang dengan tekun dan sungguh-sungguh membiarkan hidup mereka diubahkan, dipimpin, atau dikuasai oleh firman Allah. Dan relasi yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mereka yang lapar dan haus untuk mempraktikkan kebenaran Allah dalam kehidupan mereka setiap hari. Jadi jika yang pertama mereka merindukan, menghasratkan kebenaran dari Allah, yang kedua, kebenaran dari Allah itu diterapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Artinya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setelah pada bagian pertama, hidup kita diubahkan oleh firman Allah dan relasi yang sehat serta intim dengan Tuhan Yesus, maka hal yang selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan hasrat yang besar, kita mengejawantahkan atau menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karena itu melalui ucapan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, saya dan kita semua diajak untuk lapar dan haus akan kebenaran dari Allah, bukan dari diri kita yang subjektif. Kemudian sesudah kita lapar dan haus akan kebenaran dari Allah, kita menerima kebenaran dari Allah, kita mengejawantahkan atau menghidupi kebenaran dan keadilan Allah tersebut di dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang percaya. Nah, dalam konteks ini,
Kebenaran atau keadilan Allah merujuk kepada kebajikan-kebajikan atau kesalehan-kesalehan yang melekat sebagai karakter Allah. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang memancarkan pribadi Allah melalui kebenaran dan keadilan Allah yang tercermin jelas lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang benar sesuai kebenaran Allah. Kepada mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, Yesus berkata bahwa mereka akan dipuaskan. Jika kita betul-betul memiliki dorongan dan hasrat yang besar akan kebenaran Allah, sehingga kita dengan tekun dan penuh hasrat membaca firman, mempelajarinya, merenunginya, serta membangun relasi yang intim dengan Tuhan Yesus, maka Yesus berjanji akan memuaskan rasa lapar dan haus kita akan kebenaran itu. Artinya, ketika kita mencari kebenaran Tuhan dengan penuh hasrat dan kerinduan yang besar, maka Tuhan akan memuaskan kerinduan kita itu dengan kehadirannya yang memenuhi hidup kita dan mentransformasi atau mengubahkan hidup kita menjadi suatu hidup yang benar dan berkenan kepada Allah. Di sisi yang lain, frasa mereka akan dipuaskan juga mengandung makna atau intensi teologis atau eskatologis. Nah, artinya mereka yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan Allah secara sempurna ketika Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, di mana mereka akan menerima janji Allah kepada umatnya yang lapar dan haus akan kebenaran itu. Karena itu Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, hauslah dan laparlah akan kebenaran dari Allah. Dan hauslah dan laparlah untuk menghidupi atau mengejawantahkan kebenaran dari Allah itu. Mari kita berdoa. Tuhan menolong kami yang penuh dengan kelemahan dan kerapuhan ini untuk merindui, untuk menghasratkan kebenaran dari Engkau. Dan setelah kami mendapatkan, mengalami kebenaran dan keadilan dari Engkau, kami menghidupi kebenaran dan keadilan itu dalam kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga kehidupan kami membuahkan kebenaran yang dari Engkau. Terima kasih, pimpin kami sepanjang hari ini. Amin. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, selamat menjalani hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, Allah beserta kita. Amin.